Ya, mangga Pak Haji. Terima kasih ya Pak dari Cirebon, dari Cirebon. Indramayu. Silakan Pak, Indramayu. ke depan Pak. Silakan berpose bergaya karena ini live, langsung live ya, disaksikan oleh petani seluruh Indonesia. Karena kita pertama nih di Jawa Barat untuk meluncurkan salah satu produk yaitu Jinatra. Kurang lebihnya nanti lebih jelasnya bisa disampaikan sama tim khusus nanti dari FMC akan menyampaikan apa itu Jinatra, fungsinya seperti apa, cara pakainya seperti apa, termasuk harganya mungkin gitu. Jadi FMC banyak mengeluarkan beberapa produk terbaru Pak, di khusus untuk padi ada Jinatra, terus nanti juga ada Akudo, banyaklah orientasi, dan ini diberikan khusus bagi petani yang ada di Indonesia Pak. Mudah-mudahan dengan bertambahnya produk dari FMC akan memberikan solusi atau manfaat bagi Bapak Ibu petani khususnya di Subang, umumnya di Jawa Barat Pak. Ya, kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera para petani jempolan seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hari ini untuk kedua kalinya kita akan menyaksikan launching event dari salah satu inovasi terbaru dari FMC Indonesia, yaitu produk yang kami beri nama Zinatra. Zinatra adalah salah satu inovasi terbaru kami dari segmen Plant Health yang kami luncurkan untuk memberikan solusi dari permasalahan kekurangan zinc pada tanaman padi. Hari ini dari salah satu rangkaian acara kami akan mengajak para petani untuk melihat, menyaksikan langsung demo trial dari produk di perlakuan petani tanpa produk Zinatra dibandingkan dengan perlakuan petani dengan produk Zinatra. Nantinya mereka akan menyaksikan sendiri hasil dan result yang diberikan oleh inovasi terbaru kami ini. Nah, jangan kemana-mana, kita lihat seluruh rangkaian launching event ini yang nantinya akan ada demo trial, demo produk, field visit, dan juga workshop dan diskusi. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sampurasun. Sakali deui. Sampurasun.
Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Tepuk kita tangan untuk semua. kita semua, Bapak Sip. Ibu semua. Oke, pada hari ini sepertinya ini suasana terlihat sangat meriah ya, walaupun dalam keadaan terik mentari yang ya sampai saat ini di beberapa daerah ada yang sampai 40 derajat sekian. Tapi terlihat hari ini di Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Bapak Ibu semua tamu undangan terlihat semua dalam keadaan sehat walafiat dan berkah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Jadi pada hari ini Bapak Ibu semuanya adalah tamu undangan yang memang kita undang pada acara Safari Lounge yang sudah kita lakukan di beberapa tempat, dan hari ini tepatnya di Jawa Barat pada tanggal berapa Pak Ocang hari ini? 13. Pada hari 12. Pada tanggal 12 Oktober 2022 di Desa Jatimulya Compreng adalah saksi lahirnya salah satu produk terbaru dari FMC yang mungkin nanti akan kita lihat bersama. Lebih Ya. jelasnya nanti Lebih bisa jelasnya. disampaikan. Tapi sebelum kita lanjut ke berbagai acara, saya akan mengabsen dulu lah Pak Dadan. Boleh. Pesertanya dari mana biar tampak ramai gitu Pak. Biar kelihatan yang hadirnya dari mana saja gitu. Kita absen yang dekat dulu. Silakan Pak Dadan. Mana Bapak Ibu semua yang dari Compreng? Silakan angkat tangan, Compreng. Wah. Angkat tangan dan boleh tepuk tangan. Mana Compreng? Wah, luar biasa. Compreng. Kiri ada, belakang ada, kanan juga ada Pak Ocang. Betul. Luar biasa. Semangat sekali nih. Semangat sekali. Selanjutnya dari mana Pak Dadan? Selanjutnya kita panggil yang dari dekat, kita agak jauh dulu nih, ada jauh karena ada Boleh, di boleh. undangan. Mana petani Karawang? Karawang mana Karawang? Waduh, ada di belakang. Oh, sepertinya Karawang masih di lahan. Masih di lahan. Tadi saya lihat banyak juga petani Karawang yang datang ke sini. Kita panggil lagi dari Indramayu. Indramayu, mana Indramayu? Indramayu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Blok kiri Selamat depan. datang di Blok kiri Subang. depan. Aduh, Mahaji mana Mahaji? Mahaji. Wah, paling tinggi semangat, Mahaji. Request khusus tadi Mahaji. Selanjutnya yang dari lokal kita panggil dari Pagaden. 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 Mana Pagaden? Pagaden. Pagaden mana suaranya? Oh, ini tokoh-tokoh semua ini undangan dari Pagaden. luar biasa. Ada lagi. Nah, ini. Apa? Saya nggak bisa baca Pak Ocang. Aksaranya terlalu bagus ini. Patok besi. Patok besi. Ada patok besi. Patok besi. Mana? Tengah, belakang, patok besi. Aduh. Luar biasa. Waduh, sepertinya ini Bapak Ibu petugas FMC harus menambah lagi kursi ini sepertinya Pak Ocang. Iya, karena ini masih- sudah hampir penuh, ini 90% kursi yang ada sudah terisi. Karena ini yang di lapangan masih banyak sepertinya. Iya. Nanti kita tambah lagi ya, tambah lagi. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, di mana hari ini kita akan melakukan launching salah satu produk FMC terbaru. Nanti apa produknya, bagaimana fungsinya dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu akan menyaksikannya secara langsung. Adapun agenda dari Rundown acara kita hari ini, saya akan menyebutkan apa aja acaranya dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah safety share, nanti akan disampaikan sama Fadadan langsung. Kemudian sambutan, yang pertama dari Pak Lurah Bapak Din Wahidin SI MAI selaku Lurah Desa Jatimulya Kecamatan Compreng. Kemudian sambutan juga dari Kapolsek mungkin yang nanti. Kemudian dari tim FMC. Kemudian nanti ada seremoni meluncurkan salah satu produk. Nanti akan dipimpin oleh tim dari FMC beserta jajarannya. Kemudian ada seremoni masalah produk Pak nanti, dan hiburan juga undian nanti. Mungkin itu salah satu acara kita dalam kesempatan ini.
Untuk acara selanjutnya mungkin safety share Pak yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan. Oh, saya lagi. Boleh. Oke, terima kasih Pak Ocang. Bapak Ibu semuanya, jadi dalam setiap rangkaian acara FMC punya satu misi ya, di mana kita harus menyampaikan safety share apapun itu bentuknya. Nah, mungkin safety share kali ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui APD ya, alat pelindung diri. Saya tahu Bapak Ibu semuanya melakukan aplikasi spray atau penyemprotan, dan mungkin ini akan lebih baik ya Pak Ibu semuanya ketika tahu bahwasanya diri kita, selain kita melindungi tanaman padi kita juga harus melindungi diri kita sendiri ya. Nah, ini adalah mungkin Pak Ocang bisa ke depan beberapa alat pelindung diri yang mungkin Bapak Ibu semua bisa digunakan ketika Bapak Ibu semua melakukan spray. Pertama adalah baju pelindung diri Pak. Nah, ini baju pelindung diri, silakan dipakai Pak Ocang. Baju pelindung diri ini fungsinya Bapak Ibu semuanya menghindari badan kita tercecer atau terpapar dari pestisida ya. Pestisida itu karena semua itu adalah racun Pak ya, racun ya. Nah, ini bisa dibuat praktis ya, bisa dibuat lebih ini lagi ketika memang baju ini tidak ada atau tidak tersedia di lapangan. Yang penting tidak tembus ya, tidak tembus. Terus yang kedua sarung tangan ini bisa terbuat, yang paling bagus yang terbuat dari bahan karet ya, dari bahan karet. Oke. Sarung tangan ini juga pelindung diri Pak, karena sadar atau tidak sadar yang Bapak semprot adalah racun, khawatir itu nanti kena ke kulit tangan kita yang bisa mengakibatkan iritasi dan lebih jauhnya itu menyerap ya ke dalam tubuh Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya Pak Ocang, masker ya, yang paling penting adalah masker ya. Kenapa masker? Karena ketika kita melakukan aplikasi kadang-kadang arah angin itu berubah ya, tidak tahu arah dan akhirnya terhisap ya. Jadi alangkah pentingnya masker ini sebagai pelindung diri yang mesti kita lakukan ketika kita melakukan spray atau penyemprotan. Dan yang terakhir adalah perlindungan untuk mata kita ya, mata kita, artinya kita bisa menggunakan kacamata ya, kacamata untuk melindungi mata kita dari ceceran pestisida. Nah, ini mungkin standarisasi, seharusnya ada tambahan topi dan kaos Pak ya, kaos tangan panjang. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah standarisasi dari APD ya, alat pelindung diri ketika kita melakukan spray. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke acara sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Bapak Din Wahidin SHI MHI. Untuk waktunya kami persilahkan. Pak, siap. Silakan Pak. Punten di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Selamat pagi para petani Indonesia. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang hari ini khususnya bagi kita semua bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di tempat ini senantiasa dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian akan mendapat syafaat di yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan perusahaan FMC ya, yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak Ibu hadirin
terutama Pak Kapolsek ini, ya, pimpinan kami di Porkopincam yang secara pribadi beliau hadir atas undangan dari FMC, ya. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah semangat para petani Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang di Desa Jatimulya yang secara keseluruhan luas lahan pertanian kami 827 hektar yang tercatat di BPS, Pak, Badan Pusat Statistik. Ya, yang tentunya kami berharap luasan ini akan terus bertahan, Pak, seiring serangan industrialisasi di Kabupaten Subang. Ya, mari kita pertahankan agar lahan ini tetap kita di angka 827 hektar. Kemudian sejarah perjalanan pertanian di desa kami pada tahun 1986. Tanah ini insya Allah menjadi saksi bisu kehadiran Presiden kedua Republik Indonesia dalam rangka panen raya. Ya, kenapa desa ini sampai hari ini terus mempertahankan pertaniannya? Karena secara prestasi, ya, kami telah menorehkan dihadiri panen rayanya oleh Presiden Republik Indonesia kedua. Tepuk tangan untuk petani Indonesia. Kemudian belum lama ini, ya, kami juga sebelum mendapatkan bantuan dari World Bank, ya, kaitan modernisasi tersier, telah ada panen raya, ya, di Desa Jatimulya yang dihadiri oleh Direktur World Bank, Mr. Isben, ya, dari Belanda, yang beliau menyaksikan langsung panen raya di Desa Jatimulya. Alhamdulillah, secara acak kualitas padi kita, ya, memperoleh volume 9 ton per hektar. Tepuk tangan untuk para petani, ya. Artinya kehadiran FMC yang hari ini, ya, Safari Lounge di Desa Jatimulya, mudah-mudahan, Pak, meningkatkan taraf hidup petani, Pak. Ya, di desa kami pertanian itu adalah andalan utama ekonomi. Ya, jadi kalau punten pertaniannya tidak berhasil, otomatis akan mengurangi kemampuan petani dalam kesejahteraannya. Oleh karena itu, kami doakan, ya, kami ingin berkolaborasi dengan para pengusaha yang memang peduli terhadap petani, dan mudah-mudahan pemerintah kita menjadikan petani sebagai andalan pembangunan Indonesia, ya, menjadikan petani sebagai subjek pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat untuk MNC Safari Lounge, ya, produk terbarunya yaitu Zinatra, ya, Pak. Nah, kami sepintas mendapatkan penjelasan bahwa ini adalah organik. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu, ya, konsentrasi para petani yang selama ini biasa menggunakan kimiawi, ya. Oleh karena itu nanti kami mohon penjelasan secara detail, ya, sehingga petani kami bisa memahami apa itu produk Zinatra. Itu saja, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah yang telah memberikan sambutannya. Sangat antusias sekali nih Pak Lurah, sangat bersemangat. Untuk sambutan yang kedua, kami persilahkan dari Kapolsek. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan perusahaan FMC dan semua tamu undangan dan semua para petani yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin saya sebagai Kapolsek wilayah Compreng, Kecamatan Compreng, menghimbau kepada para petani khususnya masalah keamanan di wilayah Compreng, khususnya para petani. Biasanya petani itu suka lupa kalau di sawah banyak pencurian yang masalah traktor, mesin sedot semua. Cuma saya mengingatkan aja, dengan adanya ini promo, mungkin obat-obatan sambil belanja, dan saya juga mengumpulkan para petani itu susah, gitu kan. Kesempatan inilah saya bicara masalah himbauan, masalah keamanan, ketertiban di wilayah Compreng. Mungkin mohon dengan sangat bapak-bapak petani, ibu-ibu saling mengingatkan. Sekarang kayaknya nih di Compreng ini belum mau hujan, belum butuh hujan kayaknya. Karena apa? Panen kalau hujan mungkin basah. Terus yang wilayah Jatimulya belum, kalau orang bilang Sunda tuh belum bekah. Ini baru-baru muncul. Kalau dihantam hujan, udah gagal sudah, dijamin gagal panen. Makanya saya mohon tuh, orang-orang kemarin minta hujan, saya meminta tidak boleh hujan. Iya, Compreng ini tidak boleh hujan. Karena apa? Kalau hujan petani hancur. Mungkin wilayah lain bisa hujan, minta berdoa supaya hujan. Tapi wilayah Kecamatan Compreng berdoanya tidak mau hujan. Iya, tuh tanya petani, nggak mau hujan. Kalau sekarang hujan habis tuh. Saya minta hujan tuh bulan Desember saya mah. Iya, di sini nih. Nah, kalau hujan dikasih sekarang yang udah panen, yang enak tukang bebek. Karena kalau bebek itu yang jerami ya cepat bertelur. Nah, mohon dengan sangat bapak-bapak yang sekarang yang mulai ini bekah-bekah, biasanya kan kalau air nggak ada, alhamdulillah wilayah Jatimulya ini airnya lancar, Pak. Mungkin Compreng, Kecamatan Compreng tidak ada kekurangan air. Mungkin wilayah Pusaka ya kekurangan air. Kalau wilayah Compreng itu Pak, nih dibentang dari Tarum Timur dengan Cipunagara, air akan kekurangan, dijamin. Makanya alhamdulillah saya lihat mulai bulan ini nih, awal-awal sampai akhir kemarin, mulai Kiarasari, Compreng, Jatireja, semua panen alhamdulillah pada bagus. Hasilnya bagus, harganya juga bagus. Inilah sekarang yang panen sekarang ini bandar benar-benar milik petani, Pak. Benar, harganya mahal. Sekarang musim orang tebas saja udah mahal, di atas 35 juta itu satu bau. Berarti kalau perkiraan 5 ton itu di atas 700.000 satu kintal. Nggak ada, jarang Pak dari tahun kemarin. Di bawah 500-400 dulu. Sekarang di atas, ketan udah di atas 600. Beras makan udah atas 700. Apalagi 42. Mohon dengan sangat saya mungkin menghimbau aja, tolong kalau nyedot air, kalau memang ada kekurangan air, mesinnya itu jangan disimpan di lokasi sawah, bawa pulang. Traktor pun begitu, kalau yang musim traktor. Terus yang tebas-tebasan juga, yang rontok, tolong mesinnya bawa juga, jangan ditaruh di itu. Karena kebanyakan wilayah kita itu maling traktor, maling sedot air, udah tempat sedotnya dapat dari pemerintah sumbangan, ditaruh gitu hilang lagi. Itu kebanyakan.
Terus saya mengimbau lagi, mengingatkan lagi, jangan mau petani dianjuk, Bu, Pak. Jangan. Petani bermodal, calo yang tidak bermodal punya untung gede tuh calo. Bener nggak? Saya dengan sangat jangan dianjuk. Lebih baik kita kurang dikit pun harga, lebih baik kontan. Kadang-kadang orang-orang itu yang beli itu makul yang calo nih, kalau camat itu calo matu ya bilang itu, Pak Camat itu calo matu itu modalnya cuma DP doang 5 juta atau 10 juta, udah nanti pun 1 minggu 2 minggu 1 bulan ada bahasa apa katanya rugi, nggak dibayar tuh. Rugi apa? Ngemodal pun enggak bilang rugi. Coba cuma modal, nggak ada modal mulut doang bilang rugi. Yang rugi itu petani, dibawa padinya, dibawa sama dia, tidak dibayar. Makanya saya menghimbau ke bapak-bapak, ibu-ibu ya petani, jangan mau dianjuk, jangan mau dibon. Kalau mau apa tumpuk aja di rumah, yang penting dikeringkan. Nanti juga lama-lama juga mahal. Benar. Kecuali orang datangnya bakulnya orang yang berduit. Nah, itu baru bayar. Kalau yang tidak berduit, modal mulut doang. Wah, saya banyak kejadian. Setiap tahun, setiap panen pasti ada yang laporan, Pak. Laporannya apa? Pak, saya beras padinya dibawa sama bakul A cuma DP 5 juta. Tempo 1 minggu, jadinya 1 tahun pun belum lunas. Petani mah nunggunya 6 bulan. Bener nggak Pak? 6 bulan. Kalau bakul sehari dapat padi. Kalau petani udah jelas di sawah, ngemodal juga, hasilnya sama orang. Mohon dengan sangat saya sering kumpul-kumpul sama petani dimanapun di masjid, saya ngasih tahu, tolong kalau panen jangan sampai dikasih orang begitu saja. Lihat dulu orangnya. Kalau yang ngambil nganjuknya Pak Lurah sama Pak Kuwun apa-apa, ya kan? Ada dia, ada tempatnya. Orang kadang-kadang lewat di luar kecamatan, misalnya ke kecamatan Compreng, ya wilayah Pusaka, wilayah Pamanukan. Kadang-kadang dari, padahal yang bos-bosnya dari Jawa itu enggak bisa Pak, susah itu, dilarang sama Pak Camat-camat itu yang masuk ke wilayah kita. Padahal bakul yang bosnya tuh datang masuk ke Subang, ke sini tuh wilayah, tapi orangnya perantara. Itu kebanyakannya itu orang perantara itu yang masuk, padahal dari sonanya biasanya kontan. Ya gitu aja, mungkin saya mengingatkan karena makin lama makin panas, mungkin bapak-bapak juga mungkin ada yang pada jauh. Itu aja, mengingatkan masalah panen jangan sampai dianjukin sama orang. Itu aja, lebih baik kita bertahan, hargamu agak dikit kurang pun lebih baik jual kontan. Karena apa? Pengen harga naik tinggi ternyata bablas. Ya gitu aja mungkin. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kapolsek atas sambutannya. Jadi ini agak berbeda ya, tadi di daerah lain saat ini minta hujan. Di sini minta jangan dulu hujan. Jangan dulu hujan sampai Desember katanya. Aduh, waduh, ini orang yang di luar Compreng komplain dulu. Mereka sudah menunggu air saat ini. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kami panggilkan perwakilan dari FMC, dalam hal ini Ibu Adisti. Ya, saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Sehat dan semangat. Masih semangat ya Bapak Ibu?
Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Din Wahidin selaku Lurah Desa Jatimulya dan juga Pak Doni Kapolsek Desa yang tadi sudah menyampaikan speech-nya ya Pak, langsung viral Pak karena kita live di Facebook katanya nggak mau hujan dulu langsung viral, banyak yang komen katanya. Ya, dan juga terima kasih kepada para tamu undangan, Bapak Ibu petani jempolan yang sudah setia ya selalu mengikuti dan menggunakan produk-produk dari FMC Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Pagi ini saya senang sekali bisa di sini. Nama saya Adisti, mewakili PT FMC Indonesia bersama teman-teman dari PT FMC Indonesia. Ada Pak Gunarso dan tim ya, Pak Suhari dan Pak Nino, tidak hanya dari area Jawa Barat tapi Jawa Tengah juga. Terima kasih, banyak sekali di sini ya Pak. Kayaknya ini kita spesial datang ke sini ya Pak, karena biasanya nggak sebanyak ini loh. Hari ini banyak sekali loh Pak. Jadi betul-betul ya support kami hari ini, semoga bisa turut serta membantu lah. Dari tadi juga Pak Dim sudah menyampaikan ya, desa ini kan memang utamanya bergantung pada pertanian. Nah, kami pun di FMC ini secara bisnis kami adalah salah satu perusahaan terbesar yang memproduksi pestisida. Jadi perusahaan multinasional Pak, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Ya, dan tentunya sebagai perusahaan global, produk-produk kami ini sudah terjamin efikasi mutunya dan juga keamanannya gitu ya Pak. Nah, hari ini senang sekali kami bisa di sini dalam acara launching event untuk salah satu inovasi terbaru kami, salah satu produk terbaru kami yang kami beri nama Zinatra. Nah, ini kebetulan adalah event kedua dari rangkaian Safari Launch. Yang pertama kemarin sudah ada di Jawa Timur, Pak. Saat ini kedua kami di sini hadir dan juga mengundang para bisnis partner dari luar Jawa Barat, dari Jawa Tengah. Yang terhormat terima kasih ya Bapak Ibu bisnis partner kami dari area Jawa Barat dan Jawa Tengah yang sudah menyempatkan hadir ke sini betul-betul mensupport visi dan misi kami, yaitu kami juga ingin mensejahterakan petani-petani Indonesia. Jadi ini alhamdulillah tadi saya senang sekali mendengar Pak Din juga menyampaikan bahwa kita ingin meningkatkan taraf hidup petani ya Pak. Nah itu sangat sejalan dengan komitmen kami di FMC, karena kami pun juga demikian. Itulah alasan kenapa kami selalu meluncurkan produk-produk inovasi terbaru yang efikasi atau khasiatnya itu sudah pasti terjamin dan terbukti Pak. Jadi keamanannya pun juga terbukti. Kami tidak sembarangan meluncurkan produk, yang kita luncurkan sudah pasti, sudah terbukti khasiatnya. Tadi kami sudah membawa Bapak Ibu petani ke lahan demo kami yang di sana. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah melihat bedanya perlakuan lahan yang diberikan Zinatra dan juga dibandingkan dengan yang belum diaplikasi dengan Zinatra. Bapak Ibu di sini biasanya menggunakan produk apa ya Bapak Ibu dari FMC? Waduh, ada Prevaton pakai ya, Prevaton. Banyak ya Pak. Nah ini satu lagi Zinatra, diingat-ingat ya Pak. Ini Zinatra dari FMC. Ini adalah salah satu produk dari divisi Plant Health, ya produk organik tadi dari divisi Plant Health untuk mengatasi masalah kekurangan zinc pada tanah di tanaman padi. Nah ini sudah pasti tentunya produknya aman. Dan nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab yang dimana Bapak Ibu bisa bertanya pada tim kami secara jelas ya, kalau masih ada keraguan, tadi mungkin ingin tanya cara kerja dan juga hasilnya, itu nanti semua bisa ditanyakan. Dan saya harap Bapak Ibu bisa aktif bertanya, karena ini adalah sekali lagi ya, kita mau meningkatkan produktivitas dari Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti tanaman padinya juga bisa sehat, bisa produktif, dan hasilnya bisa meningkat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Nah, tadi kalau Pak Din menyampaikan katanya 1 hektar berapa ton Pak? 9 ton ya? Semoga nanti kalau Bapak Ibu sudah mencoba dengan menggunakan Zinatra, menggunakan produk-produk berkualitas dari FMC, kita bisa tingkatkan jadi 15? Amin ya. Loh, siapa tahu, insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi saya tidak akan berlama-lama, nanti lebih lengkapnya tim akan sampaikan mengenai produknya lebih lanjut ya. Saya harap Bapak Ibu silahkan aktif bertanya, akan ada hadiah juga untuk Bapak Ibu yang nantinya akan aktif bertanya. Dan saya doakan, kita semua doakan, semoga panen Bapak Ibu sekalian tahun ini bisa maksimal, bisa mendapatkan berkah selalu dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Ibu mungkin masih di depan ya, karena selanjutnya akan kita lakukan seremoni launch ya, dimana di sini yang akan kita panggil adalah Bapak Gunarso, mungkin silakan bisa ikut gabung ya ke panggung utama. Terus Bapak Anton selaku manajer dari VNT, silakan saya panggil. Pak Nino selaku Regional Manager Jawa Barat, Pak Suhari selaku Regional Manager Jawa Tengah, Bapak Haji Aep dari CP Rosmala, perwakilan dari Jawa Tengahnya Bapak Haji Gomsoni dari HJU, saya persilakan. Konvertinya ada. Oke, sebentar, satu lagi dari Serang, Bapak Haji Yusuf Bintang Tani. Saya mohon bisa gabung juga. Ini Provinsi Banten ya, jadi komplit kita ada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Provinsi Banten ya. Ini Pak Haji Yusuf. Pak Haji Yusuf. Jangan naik. Oke. Bu Adisti mungkin silakan. Foto dulu. Sudah ini? Sudah siap semuanya? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami resmikan peluncuran produk terbaru dari PT FMC Indonesia yang kami beri nama Zinatra. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah selalu untuk kita semua ya. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan pada hari ini di Desa Jatimulya. Kita secara resmi launch produk baru dari FMC Zinatra. Oke, ya Pak Gun, silakan Pak Gun. Jangan ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Oke, tim mungkin bisa dibantu ya. Ya, oke, tim satu lagi bisa dibantu mungkin secara seremoni ya. Ini penyerahan. Saya persilakan Bu Adisti sama Pak Gun ya. Pak Gun, Bapak yang dari Jawa Tengah Pak, ayo silakan ke depan. Jawa Barat, ya Pak Haji silakan. Oke, Pak Gun. Ya, oke, sorry. 2. Secara resmi ya, satu lagi Pak Anton. Ya Pak Anton boleh. Oh kebalik Pak, maaf kebalik Zinatranya kelihatan. Nah oke, secara resmi Pak Anton menyerahkan untuk tim Banten. Pak Haji silakan, terima kasih. Oke, sebelum turun mungkin kita ada satu lagi sesi foto ya Pak ya. Ya oke, sesi foto bersama dulu. Pojang silakan ke sebelah sana. Hitung Mas. FMC juara, Zinatra Oke. Sekarang kita berada di lahan demo plot FMC Zinatra. Zinatra ini adalah produk dari FMC Jempolan
untuk daerah yang kehal zinc. Sebelum kita masuk ke produk, ada beberapa yang harus diperhatikan dulu. Di Indonesia sendiri itu masuk kategori kekurangan unsur zinc. Unsur zinc ini di Indonesia itu adalah unsur hara yang masih mikro, belum masuk makro. Sehingga untuk di petani sendiri, unsur hara mikro ini tidak terlalu diperhatikan. Padahal untuk hasil zinc ini akan menghasilkan panen yang lebih produktif. Gejala kekurangan unsur hara itu hampir mirip dengan gejala kekurangan dari unsur hara makro maupun mikro yang lain. Namun yang bisa kita lihat, unsur hara zinc kekurangannya itu akan ada berada pada daun muda, biasanya akan muncul gejala seperti bercak coklat namun bukan penyakit. Dengan dilanjutkan gejala klorosis, yaitu gejala kehilangnya klorofil atau zat hijau daunnya, sehingga akan daun tuanya menunjukkan menggulung dan akan pelepah daun, namun pelepah daun akan tetap hijau. Berbeda dengan kekurangan kalsium, nitrogen, dan fosfor atau P. Nitrogen dan P ini adalah unsur makro. Kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan Zinatra. Adapun solusi dari kekurangan unsur hara zinc, kita mempunyai produk Zinatra dengan tagline tanakan aktif, panen produktif. Kenapa disebut aktif dan produktif? Karena zinc dengan konsentrasi yang tinggi. Zincnya 2-4 kali lebih tinggi yang ada zinc di pasaran. Kemudian sebagai aktivator tanaman, yaitu memacu pertumbuhan di fase vegetatif. Kemudian dengan hasil di vegetatif yang akan terbawa sampai ke fase generatif, sehingga hasil lebih produktif. Sehingga hasil panen bisa diklaim 10-20% lebih tinggi dari kebiasaan. Kita akan melihat hasil lebih produktif itu seperti apa. Kalau kita bisa melihat panen, berarti kita akan melihat jumlah anakan di padi. Dengan menggunakan Zinatra, jumlah anakan di padi itu lebih besar atau lebih banyak 30% dibandingkan kontrol yang tidak menggunakan Zinatra. Kemudian secara general juga apabila kita perhatikan di poster ini, dengan menggunakan Zinatra, akar itu lebih panjang, lebih hijau, lebih sehat. Sehingga penyerapan unsur hara yang ada di tanah akan lebih produktif, sehingga akan menyambung ke hasil panen tadi.
boleh Pak, satu kali lagi Boleh Pak. nggak, Karena Pak? ini tonton seluruh Indonesia Pak, menyaksikan nih Pak. Saya minta Bapak Biar lebih Ibu semangat lagi. untuk berdiri, Ayo berdiri. kita lakukan kembali. Iya, iya, yang kita tadi, Antasari. Pak. Ayo. Ada request. Semangat Pak. Oke, masih ingat ya? Masih ingat ya? Ingat. Oke. Lebih semangat lagi Pak. Ininya, terus ininya semangat. Mungkin bisa dikasih kode ya dari kamera. Silakan. Oke, Bapak Ibu semua, kita ulang kembali apa yang sudah sukses dilakukan di 3 menit yang pertama. Jadi ketika saya bilang Jinatra, Bapak bilang tanaman aktif, panen produktif, ya. Oke. Iya. Siap. Siap, kameramen? Hitung Pak Dadan. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Jinatra, tanaman aktif, panen produktif. Tepuk tangan untuk Tepuk kita tangan semua. untuk kita semua. Jadi Pak, ketika nanti semuanya sudah produktif Pak, bukan hanya di sawah Pak, di rumah semua juga produktif. Aman, produktif, Sehat, Pak. Pak. Dijamin. Jangan hanya kulkas atau mesin cuci, mau umroh mau naik haji bisa semua ketika semuanya sudah produktif Pak. Produktif. Oke, Mas Angga ya, saya panggilkan, ini ada beberapa Mas Angga mungkin bisa dibantu ya, saya panggilkan untuk konferensi selanjutnya. Nah ini Pak Angga ya, masih muda, energik. Wih, Nah, ini masih bujangan. masih Bujangan di sini. Ini Pak Angga selaku marketing Pak dari FMC Indonesia. Beliau hadir di sini, antusias. Nah, beliau yang mengadakan seluruh kegiatan ini secara apa? Secara bagus dan khusus disajikan bagi petani Indonesia. Selanjutnya Silakan. Pak Ocang akan kita panggil expert kita, Bapak Gugun Gumbira. Bapak Gugun, Bapak Gugun, silakan maju ke depan. Terus yang kedua saya panggilkan Ibu Neni Purnamasari. Ya, Ibu Neni, Purnamasari. Luar biasa. Luar Semangat biasa. ya, Pak Gugun, Semangat. Bu Terima Neni. kasih. Ini udah datang. Ya. Terima kasih Pak Gugun. Dari mana Pak Gugun? Compreng. Oh, masih compreng. Ya. Ya. Silakan, bagaimana? Duduk. Masa enggak ada? Ibu Neni, aduh, Bangga, terima Bu. kasih. Wah, Bu masih Neni. muda-muda Ya. nih. Dari mana Bu? KWT Bu. Tanjung Salam. Oh, yang punya lahan. Terima kasih Bu sudah bersedia ya lahannya untuk dijadikan trial. Mungkin Pak Angga silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Dadan, Pak Ocang untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat, padahal sudah yel-yel ya Bapak-Bapak semua. Lebih semangat lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, pertama saya kenalkan diri, nama saya Angga Ditya Ramadan. Saya marketing eksekutif untuk produk Plant Health. Tadi Bu Adisi sudah menjelaskan banyak ya Pak ya untuk portofolio kita di FMC. Sekarang bukan cuman insektisida, fungisida dan herbisida Pak. Tapi kita FMC sudah punya divisi yang baru yang fokus untuk kesehatan tanah dan tanaman. Salah satu yang akan kita launching hari ini dan tadi sudah diseremonikan itu adalah produk Jinatra. Jinatra kita akan fokus untuk mendevelop kesehatan tanaman dari unsur mikronutrien tanaman. Dan bagaimana ceritanya nih Bapak-bapak, apa lahan yang kemarin kita siapkan bersama Pak Gugun serta Ibu yang punya tuan rumah, Bu Haji? Ibu Neni. Nah, kita pengen dengarkan dulu nih Bapak Ibu sekalian, sekiranya apa pengalaman beliau-beliaunya ini setelah menggunakan Jinatra. Ibu Neni atau Pak Gugun dulu mau nyampaikan? Pak Gugun dulu boleh, mangga. Bapak mau bisa dijelaskan kepada Bapak-bapak petani kemarin sejarahnya seperti apa sebelum menggunakan Jinatra, kemudian setelah menggunakan Jinatra seperti apa hasilnya Pak? Mangga Pak Gugun, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipehormat Pak Lurah, sareng anu dipehormat Bapak Polisi, sareng anu dipehormat anu di tim FMC. Pertama, sebelum saya mengenal ini Jinatra, saya aplikasi Pak sampai 4-5 produk
untuk menghasilkan tanaman kan biasanya di ketan ada asam-asaman gitu. Ada yang kaku, ada yang ambles. Nah, sampai 4 kali aplikasi, 5 kali aplikasi Pak. Pengen itu ada yang di produk yang lain gitu. Nah, dikenalin ini Jinatra. Dengan siapa kalau boleh tahu? Sama siapa yang kenalinya Pak? Waktu itu. Pak ini Pak Angga. Sudah 10 hari kemarin. Iya. Sebelumnya. Kang Maman. Waduh Pak Maman. Terima kasih Pak sama Maman. Kang Terima Apip. kasih. Terima kasih Pak informasinya. Hafid, terima kasih. Yang pertama di aplikasi di sini itu bukan lahan saya Pak. Ini real. Ini ibu ya. Saya sebagai aplikasi. Ini disuruh ini pakai ini. Pertama umur 14 hari. 14 hari. Iya. 14 hari. Berapa dosis yang digunakan Om? Sekitar 50 ml per liter. Per tangki. Iya. Tadi umur 14 di aplikasi. Umur 20 saya pengen tahu gimana ini reaksinya. Ternyata cepet. Iya, cepet keluar anakan. Ya, pertumbuhannya langsung kelihatan gitu. Di umur 21 saya masuk obat hama. Oh, obat hama. Iya, ya itu yang Prepaton. Oh, Prevaton. Ya. Oke. Kebetulan produk Prevaton. Iya, iya. Kemudian yang kedua kan umur 28. Iya, Saya kasih Jinatra lagi Jinatra lagi. sama ya Prepaton lagi. Mm-mm. Nah, ternyata ya maksimal. Jadi bisa rata anakan sama anakan bisa lebih dari yang kemarin-kemarin saya lakukan. Oke, oke. Biasanya kan 4 produk, 5 produk, ini cuma 2 kali aplikasi Sudah cukup. sudah maksimal gitu. Oke, Menurut siap. saya, tapi Siap. mohon maaf bila ada kekurangan sayanya. Gitu. Iya, oke. Di apa ya penelitian saya, tapi Oke. saya mah maksimal. Oke. menurut Berarti kalau boleh saya simpulkan ini Pak Gugun ya, berarti aplikasi Jinatra hanya cukup 2 kali, usia 14 sama kebetulan pada kemarin 28. 28. Dengan dosis 50 ml per tangki. Iya. Tangkinya berapa? 16 liter Pak ya? Hasan. Oke, oke, siap. Puas enggak Pak? Insya Allah puas. Insya Allah puas Pak ya. Oke, terima Nah, kasih. belum di lahan saya gitu. Iya. Baru di lahan. Tapi orang. paling tidak Bapak sudah mencoba dan hasilnya seperti lahan yang kita tampilkan Ya, hari ini. ya. Oke, terima kasih banyak Pak Gugun. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan langsung dari yang punya lahan. Biasanya yang punya lahan itu lebih detail nih daripada yang nyemprot, karena yang punya lahan, Bu Haji juga tidak mau rugi ya Bu ya. Kalau bisa uangnya yang dikeluarkan sedikit, panennya banyak. Cocok Bu? Cocok Bu ya. Nah, sekarang kita pengen dengar nih dari Bu Haji seperti apa komennya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jatimulya, Bapak Kapolsek Compreng, beserta tim FMC. Ibu Hajinya lagi bingung Pak. Iya, ngomong apa? Ini saya kan lahan saya di Demplot sama Betul. FMC, itu Jinatra, produknya Jinatra. Pertama perbandingannya ya, kalau yang saya amati di lapangan, yang pakai Jinatra yang sama FMC itu anakannya lebih banyak, Ya. terus padinya juga lebih subur. Lebih bagus lah itu dibandingkan dari yang nggak pakai. Yang sebelahnya kan saya nggak pakai itu. Betul Bu. Dibandingkan yang nggak pakai itu lebih jauh lah perbandingannya gitu. Itu Bu ya. Berarti pokoknya lebih bagus aja gitu. Oke. Ibu, boleh mangga Pak, mungkin diganti. Tambahan lupa awalnya itu pakai magnet Pak. Oh, mikroverti Ya, magnet. ya, ya. Kenapa kemarin kok inisiasi atau kenal mikroverti petani magnet? ke si A-nya kan itu bekas habis Oh. beko gitu. Nanyain Oke. Pak Gun gimana? Itu ya kasih magnet biasanya langsung subur. Iya, oke. Ini beli dikasih saya langsung kasih Jinatra cocok. Cocok. Gitu. Ya. Tambah komplit Pak ya. Iya, iya. Berarti tanahnya sehat, tanamannya pun jadi tambah sehat gitu Pak ya. Nah, sekarang balik lagi nih Pak Gugun ke Bu Haji. Sebagai yang punya lahan, kalau lahannya diaplikasikan Jinatra, itu puas atau tidak Bu? Alhamdulillah puas. Uangnya tambah irit atau tidak Bu? Ya pokoknya pengen modal sedikit, untungnya banyak. Untungnya banyak. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Gugun, Ibu Haji silakan duduk sebentar. Nah, kita coba akan komunikasi, siapa tahu nanti akan ada yang tanya dari Pak Gugun atau Bu Haji yang punya lahannya Pak ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sedikit merangkum dari diskusi kita hari ini sampai ke tadi ada testimoni di Pak Gugun sama Ibu Haji yang punya lahan. Pada intinya apa sih acara kita hari ini Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah petani pasti akan memakai produk baru apabila panjenengan atau Bapak Ibu semua itu pernah melihat atau pernah merasakan sendiri hasil di lapangan seperti apa. Betul Pak? Nah, tadi siapa Pak yang sudah ke lahan angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak sampai 50%, 60%. Pak, nanti yang belum ke lahan setelah pulang dari sini bawa produknya mampir ke lahan semua ya Pak ya? Ya Pak ya? Jadi biar tambah lakin lagi pakai produknya seperti apa nanti hasilnya sudah bisa dilihat dari sekarang. Sehingga musim tanam berikutnya Bapak-bapak sudah tidak akan salah menggunakan produk Jinatra. Nah, berkaitan poin yang kedua, biasanya Bapak-bapak kalau produk baru kadang informasinya terputus Pak, harus aplikasi di waktu kapan, dosisnya berapa, betul Pak? Nah, hari ini sudah dapat informasi tentang penggunaan Jinatra Pak? Sudah ya? Sudah cocok ya Pak ya? Saya kasih hadiah nanti Pak Dadan, ada gimmick hari ini? Ada satu hadiah? Oh ada ya Pak ya? Saya akan kasih hadiah buat satu orang yang bisa menjelaskan berapa waktu yang paling tepat aplikasi Jinatra beserta dosisnya, katakan. Oh, yang duluan sebelah kanan, sebelah kanan. Ya, maju Pak, maju. Silakan, Pak. Punten. Wah. Kita kasih kesempatan Pak Dadan ya. Iya, kasih kesempatan. Di depan saja sekalian ini. Naik. Ya, Pak, silahkan Pak, sebutkan nama, dari mana dan apa tadi jawabannya. Ayo, silakan, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Marnawi, berasal dari Indramayu. Indramayu ya Pak ya? Ya. Produk Jinatra dari VMC dosisnya itu 50%, 14 hari AST sama 28 AST. Oke, Pak, dosis itu adalah berapa jumlah liter yang digunakan Jinatra dalam 1 hektar? Berapa Pak? Masih ingat? Hei, yuk. 6 berapa ya? Itu 50 berarti 16 liter berarti dikali. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah Pak. Tetap di sini. Ada satu lagi petani, ayo. Biar ingat. Ayo Bapak yang pakai Jinatra. Mangga Pak. Nah, tidak apa-apa, gak usah khawatir Pak. Ini adalah bukti Bapak-bapak bahwasanya apabila Bapak sepulang dari sini tidak mengaplikasikan produk Jinatra, pasti akan lupa. Dan khawatirnya Bapak-bapak kalau produk baru aplikasinya dari awal tidak bagus dan tidak tepat ya Pak ya, hasilnya tidak bagus, maka Bapak-bapak tidak akan percaya sama produknya. Betul ya Pak ya? Betul Pak ya? Jadi kita akan kasih koreksi ya Pak ya. Pertanyaannya adalah berapa waktu aplikasi produk Jinatra dengan dosis yang digunakan dalam 1 hektar? Mangga Bapak, silakan perkenalkan diri dulu. Yang 1 hektar itu 500 mili tambah 750 mili. Oke. Berapa waktunya Pak? 14 hari 28. Oke, siap. Wasitnya ini ada Bapak-bapak. Benar atau tidak Pak? Benar Pak ya? Cocok Pak ya? Oke, terima kasih banyak Pak Dadan, dikasih semuanya Bapak. Dua-duanya dikasih. Terima kasih banyak Bapak. Jadi yang salah sudah bisa kita benarkan ya Pak ya? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tidak berlama-lama. Sekarang mungkin dari Bapak Ibu sekalian, dari acara visit di lahan tadi, kemudian masuk ke tenda untuk dijelaskan tentang materi dari Jinatra, ada yang masih perlu ditanyakan Pak? Mangga, mumpung ada Pak Deden seperti yang sudah aplikasi di lahan, dan Ibu nih yang punya lahannya sudah merasakan nih hasil dari Jinatra. Ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Bapak Haji, mangga Pak Haji. Silakan ke depan atau saya yang ke sana Pak? Biar saya yang ke sana. Oh oke, siap Pak Dadan. Karena beliau sudah jauh datang dari Karawang. Oh dari Karawang, matur nuwun Pak Haji, matur nuwun. Oke, saya yang mendatangi Pak Haji. Pak Haji Endak ya, silakan. Silakan mangga Pak Haji pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Endak dari Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Karawang hujan belum Pak Haji? Sudah kemarin 1 kali, gerimis ini kecil. Berarti berharap hujan atau tidak nih? Beda nih soalnya Pak kalau di sore.
Ya sama dengan di sini, ada sebagian yang berharap hujan, ada sebagian yang menolak. Mudah-mudahan menolak sukses hujan. selalu Pak Haji ya budidayanya. Amin. Bangga Pak Haji pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya dan undangannya dari perusahaan FMC. Setelah saya tadi berkunjung ke lahan, melihat-lihat tanaman padi yang diaplikasikan Jinatra, memang luar biasa ya. Pertumbuhannya itu sangat rata, dari rumpunnya besar-besar, sehat gitu. Beda dengan yang tidak diaplikasikan Jinatra. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa Jinatra itu diaplikasikan hanya cukup 2 kali di 14 sama 21 atau 28? Siap. Kenapa di vegetatif saja, tidak di generatif? Padahal menurut saya di generatif pun ya untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit itu penting gitu. Itu. Terus yang kedua, apakah bisa diaplikasikan di persemaian untuk supaya pertumbuhan persemaian itu sehat ketika pindah tanam, tidak mengalami stres, atau ya supaya ketika pindah tanam itu langsung pertumbuhannya langsung baik gitu. Ya, Siap, terus Haji. Jinatra itu bagusnya diaplikasikannya itu di pagi hari atau sore hari. Terus spuyernya harus seperti apa? Spuyer untuk nyepraynya. Apa kabut? Atau ini kasar gitu. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya mewakili petani Banyusari. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji. Saya kira ini pertanyaan kita semua ya Pak ya, untuk lebih meyakinkan lagi, karena yang ditanyakan Pak Haji ini cukup teknis ya Pak Dadan ya. Ya, mewakili ini. Mewakili semuanya. Jadi karena pertanyaannya tidak ada yang merujuk ke Bapak sama Ibu yang di depan, berarti saya saja yang jawab Pak Dadan ya, biar clear. Oke Pak Haji, untuk yang pertama waktu aplikasi, kenapa kok Jinatra aplikasinya itu harus di fase vegetatif? Biasanya itu ada di umur 14 sama umur 21-28. Simple Bapak Ibu sekalian, tanaman itu sudah ditentukan terkait dengan genetiknya, dia harus bisa menghasilkan anakan berapa, itu sudah ditentukan. Jadi setiap varietas itu anakannya nanti bisa dicek. Kalau di sini apa tadi yang dimention Pak? Ada BPOPT atau Balai Karantina atau apa? Ada ya Pak ya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat dulu sebelum menanam seberapa sih potensi dari jumlah anakan, itu sudah ada semua Pak. Nah, Jinatra berperan untuk memaksimalkan anakan yang dari genetiknya itu bisa kita maksimalkan. Misalkan jumlah anakannya yang tertera di varietas Impari ada 28 anakan, misalkan ya Bapak-bapak ya. Jinatra berperan aktif untuk memaksimalkan jumlah anakannya itu bisa mendekati di angka 28. Kenapa? Karena kalau kondisinya panasnya terik ya Pak ya, kemudian ada hama penyakit yang semuanya bisa menghambat, belum tanahnya masih rusak, jadi jumlah anakannya itu tidak akan tersupport maksimal. Maka dari itu ada biasanya bapak-bapak yang nyampaikan, Mas saya pupuknya sudah banyak tapi jumlah anakannya juga masih sedikit, itu Pak ya. Nah itu di situ fungsinya. Kenapa kalau Jinatra bisa memaksimalkan itu? Karena dia mengaktifkan metabolisme pertumbuhan dari si tanaman padi itu sendiri Pak Haji. Sehingga apakah ideal untuk diaplikasikan di fase vegetatif dan generatif? Dari kami rekomendasinya adalah di vegetatif. Kenapa? Karena di vegetatif inilah kita harus memaksimalkan modal kita, jumlah anakan kita lebih banyak, maka potensi panen kita pasti akan juga kita dapatkan di awal untuk lebih baik lagi. Itu Pak Haji. Dan yang kedua, Pak Haji, kita tidak usah khawatir, sekarang ada program Kementerian Pertanian tentang stunting, betul ya Pak ya? Mungkin bapak-bapak sudah ingat semua Pak ya. Jadi salah satu penyebab stunting adalah konsumsi di manusia, kadar zinknya itu rendah. Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah dibidik oleh global untuk memastikan status stuntingnya harus turun. Salah satu indikasi itikat baik dari kami adalah Jinatra, kalau aplikasinya di fase generatif bukan untuk ke tanamannya Pak, tapi ke potensi hasilnya. Dan ini yang sedang kita godok. R&D kita sudah siapkan banyak trial di lapangan untuk memastikan apakah ketika Jinatra diaplikasikan di fase generatif bisa sampai ke impact terhadap padinya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu susah-susah untuk mencari zinc yang bagus seperti apa, cukup mengkonsumsi padi Bapak Ibu yang sudah teraplikasikan oleh zinc, dan zincnya itu bisa ikut sampai ke hasil panen dan
kebutuhan jin kita sudah bisa terpenuhi. Tapi sampai saat ini kita masih dalam tahap percobaan ya Pak Haji ya. Jadi Jinatra kita visinya panjang sekali Pak Haji, dan mudah-mudahan ini bisa kita berikan semaksimal mungkin untuk Bapak petani semua yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Gitu Pak Haji ya. Pertanyaan pertama clear Pak Haji? Pertanyaannya kedua, apakah bisa diaplikasikan di persemaian? Kuncinya adalah selama bapak-bapak membutuhkan pertumbuhan yang maksimal di fase vegetatif ataupun persemaian, Jinatra bisa masuk. Syaratnya adalah kunci di konsentrasi Pak Haji. Jadi bukan dosis lagi yang harus kita bidik. Konsentrasinya Jinatra adalah 2-3 mil per liter air. Ya Pak ya. Jadi 2-3 mil per liter air. Jadi kalau bapak-bapak dalam persemaian butuh 10 liter, jadi hanya cukup 20-30 mili per tangkinya itu yang 10 liter tadi. Clear ya Pak ya? Jadi kalau di luar fase vegetatif, bapak-bapak harus gunakan konsentrasi per liter airnya. Kalau Jinatra 2 mili sampai 3 mililiter Jinatra per 1 liter air. Oke Pak Haji? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan, kita masih bisa karena kita mikronutrien. Pertanyaannya ketiga, terakhir. Jinatra bagus diaplikasikan pagi atau sore? Bapak-bapak Ibu sekalian, ini mungkin pelajaran saya waktu saya ada di lapangan Pak Haji ya. Kebetulan saya di Jawa Timur itu sudah ada 3-4 kabupaten yang saya pernah bertugas di sana, dan ternyata kesimpulannya adalah Bapak, terakhir saya juga di Sulawesi Selatan, kesimpulannya adalah waktu yang paling pas bukan ditentukan dari pagi atau sorenya, bukan Pak, tapi yang menjadi faktor menghambat absorpsi tanaman, penyerapan tanaman terhadap apa yang kita aplikasikan, itu salah satunya adalah matahari. Ya Pak ya. Sehingga idealnya adalah terlalu pagi pun tidak baik, terlalu siang pun tidak baik. Kalau terlalu pagi, bapak-bapak bisa lihat Pak, daun tanaman padi bapak-bapak itu masih ada embun. Kalau ada embun, stomata belum terbuka, dan kita pastikan dia tidak akan menyerap maksimal. Ya Pak ya. Jadi ketika daunnya sudah mulai kering-kering hangat itu Pak ya, embunnya sudah hilang, di situ waktu yang paling tepat untuk pagi bapak-bapak aplikasi. Sampai kapan waktu aplikasi? Sampai matahari terik Pak ya. Kalau mataharinya sudah terlalu terik, maka bapak yang aplikasikan bukan cepat di stomata, tapi malah menguap. Mau drenching atau mengabut, sebenarnya kuncinya adalah kita harus memastikan Jinatra itu bisa diserap maksimal oleh bagian daun tanaman, sehingga daunnya harus siap dulu. Itu Pak Haji ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah sore. Sore bagus nggak Mas Angga? Berarti kebalikannya Pak Haji. Selama mataharinya sudah mulai turun, daunnya masih kering ya Pak ya, sampai menjelang sebelum dia itu ada embun. Itu adalah waktu aplikasi pas untuk produk Jinatra, dan saya kira FMC sudah banyak mengkampanyekan semua produk kita bukan waktu pagi atau sorenya, tapi kesiapan dari tanaman untuk menerima pestisida atau pupuk dari kita Pak Haji ya, Jinatra. Cukup Pak Haji? Terima kasih banyak. Dari Kang, pengalaman di lapangan mau sampaikan? Aplikasi sore atau pagi? Ideal mana? Oh masih pagi. Oh kalau petani sini masih pagi Pak Haji katanya Pak Haji. Oh sorry, takut orang. Oke, Pak Dadan boleh satu kali lagi, siapa atau masih ada? Ada satu lagi petani yang mau ditanyakan karena waktu kita terbatas. Bapak, mangga Bapak. Kalau setelah satu pertanyaan masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi berikutnya. Bapak-bapak bisa lari ke booth-booth kita, di sana sudah kita siapkan teman-teman yang siap menjawab pertanyaan, dan kita hari ini juga ada jualan langsung 2 botol Jinatra akan dapat gratis satu apa ini namanya Pak, lengan panjang ya Pak, yang dipakai bapak-bapak dan ibu di depan ya Pak ya. 2 botol gratis satu untuk hari ini, dan khusus untuk hari ini Pak ya, di wilayah sini Pak ya. Bapak mangga pertanyaannya. Ya, makasih buat pertanyaannya. Sebenarnya itu Jinatra itu sangat bagus sekali buat tanaman padi, sebab saya juga itu sudah menggunakan. Oke, mungkin Bapak. Besok saya itu panen sudah ya. di drop sama Mas Aang ya. Itu sudah di demo sama Mas Aang, itu pertumbuhannya sangat bagus sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Nah pertanyaan saya, apakah bisa Jinatra itu buat khususnya wilayah Indramayu itu khususnya banyak sekali buah mangga. Buah mangga? Ya, pohon mangga. Apakah bisa diaplikasikan untuk pohon mangga? Oke. Dan sedangkan saya
itu buat bawahnya itu buat dikocor itu sama Vertimagnet itu saya coba itu sangat bagus sekali. Oke, Itu buat tanahnya mungkin. Siap, Pak. Nah, itu pertanyaan saya. Buat gimana itu aplikasinya kapan? Itu khususnya buah mangga. Pohon mangga itu dan dosisnya berapa itu? Sebab di wilayah saya khususnya wilayah Indramayu itu banyak sekali itu pohon mangga. Mangganya Pak ya. Terima kasih. Itu Siap. pertanyaan saya. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Ini cukup unik Pak ya. Jadi selain petani padi, beliaunya juga petani kebun buah mangga ya Pak ya. Sebenarnya yang harus ditindaklanjuti dari kami adalah untuk sampai saat ini proses legalitas kita memang untuk Jinatra untuk semua tanaman. Karena pupuk mikro atau pupuk makro terregistrasi itu bisa untuk semua tanaman. Tapi dari data kami untuk sementara ini Bapak mohon maaf, jadi kita hanya fokus di tanaman padi. Nah, bagaimana dengan untuk tanaman di luar tanaman padi? Tidak usah khawatir, termasuk apa yang sudah kita lakukan dengan R&D untuk aplikasi padi di generatif. Kita sudah siapkan tanaman cabai, seledh, kentang, siap-siap kita akan launching Jinatra di sana. Kita sudah ada trialnya dan kemungkinan besar kalau memang Bapak membutuhkan support kami untuk analisis ke tanaman di luar itu juga termasuk mangga, silahkan hubungi tim kita yang terdekat dengan Bapak. Nanti kita akan visit ke sana, kita akan trial bersama, kita akan cari tahu di mana kebutuhan zinc bagi tanaman mangga. Itu dulu, karena tanpa adanya problem yang kita ketahui kebutuhan tanaman seperti awi, kita aplikasi nanti sayang Pak, sia-sia, tidak ada hasilnya. Tapi bukan berarti produknya tidak bagus, tapi kita tidak tahu di mana dan kapan waktu yang pas untuk aplikasi Jinatra. Jadi untuk sampai saat ini Pak, kita diskusinya cukup, nanti akan kita bantu bagaimana responnya terhadap tanaman mangga, dan saya harap nanti kalau memang berkenan kita akan bekerja sama untuk melihat Jinatra di tanaman mangga. Mungkin seperti itu Pak ya. Pak Dadan cukup ya? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Bapak yang ada di depan, terima kasih banyak, Ibu terima kasih banyak juga, serta Bapak Ibu petani yang ada nonton di live streaming semua. Mungkin ini dulu dari sesi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dadan, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih Bapak perwakilan petani ya yang sudah melakukan testimoni. Tim kursi mungkin bisa turun dulu ya. Oh belum. Saya sebelum kita closing dan makan siang. Closing, siapa? Makan siang, closing, makan siang, dan nanti ini ada hiburan juga. Ada hiburan, nanti sambil pengundian juga. Makan, nanti sambil makan kita lakukan pengundian ya Pak Ocang ya. Ayo Pak, berdiri lagi Pak, satu kali lagi. Berdiri lagi. Supaya kita makannya lebih fresh ya, lebih semangat, lebih produktif lagi. Lebih produktif lagi. Sehingga semua yang masuk itu dapat dicerna. Ya. Oke, siap. Dengan penuh semangat. Masih ingat Pak? Masih. Oke. Ketika saya dan Pak Dadan bilang Jinatra, nah berarti langsung Bapak ya. Kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jinatra, tanaman aktif, panen produktif. Tepuk tangan Pak untuk kita semua. Kayaknya kurang Pak Ocang. Kurang. Aduh Pak Dadan. Kurang. Ini perlu sekali lagi biar makannya lebih ini. Yuk ya. Pak, mulai lagi Pak. Mulai lagi. Kata aja Pak. Ya. Terakhir kali Pak live. Jadi Bapak nanti pulangnya ingat Jinatra, tanaman aktif, panen produktif. Oke. Siap. 3, 2, 1. Jinatra, tanaman aktif, panen produktif. Tepuk tangan. Silakan untuk duduk kembali. Ya. Acara resminya alhamdulillah dari
mulai awal sampai akhir kita tutup dulu ya Pak ya. Kita closing dulu ya, closing closing dulu dulu. untuk acara pokoknya. Tapi nanti jangan khawatir, masih lanjut Pak, karena Masih ini untuk live teman-teman yang petani yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah acaranya Safari Lawn Jinatra pada hari ini telah beres. Selesai. Kita ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun, petani Sukadana, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Sebelum saya mengenal produk Jinatra yang dikeluarkan oleh PT perusahaan FMC, saya aplikasi buat anakannya banyak. Saya aplikasi sampai 4 kali 5 kali aplikasi 4 produk sampai maksimal. Ternyata sesudah mengenal Jinatra, saya cukup 2 kali aplikasi umur 14 sampai umur 28 hari setelah tanam dengan dosis 750 per hektar. Alhamdulillah hasil ya maksimal, anakannya banyak, keserampakannya bagus. Jinatra adalah solusi terbaik bagi kami para petani. Jinatra. Perkenalkan, nama saya Ibu Neni dari Kampung Tanjung Salep, Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng. Ini ada demplot dari FMC, dari produk Jing di lahan saya. Sebelumnya saya juga menggunakan produk-produk seperti buat Jing, tapi yang ada di toko-toko, seperti banyaklah produk-produk yang seperti itu yang di toko-toko. Nah, setelah itu sebelah sana yang pakai Jing, anakannya sangat bagus dan padinya juga kelihatannya sangat seger gitu. Pokoknya beda dari produk yang nggak pakai produk Jinatra ya dari FMC. Saya sangat puas dan hasilnya itu sangat memuaskan kalau dibandingkan dengan yang nggak pakai Jinatra gitu. Bisa dibandingkan aja yang sebelah sana saya pakai Jinatra dan sebelah sini saya pakai enggak, beda aja sekali lah pokoknya gitu. Kelihatannya anakannya juga sangat banyak, terus padinya juga beda, agak seger lah gitu kalau pakai Jinatra. Pokoknya FMC Jinatra jempolan. hanya kepadamu. Yeay. Ya, selamat menikmati hiburannya, selamat menikmati hidangannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya.
Goyang Kang Bambi, Kang JJ. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Goyang mana? Sinatra mana? Buat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak seorang pun yang kan dapat menyentuh tubuhmu. Sonia, Sonia, prima donna di hatiku. Aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Ayo teh, naik teh, kita hibur petani teh. Iya, terima kasih. Yuk, yang mau joget, yang mau kaul, yang mau beli, boleh tuh, masih tersedia. Ini banyak hadiah nih, ada mesin cuci, ada kompor gas, dan lain-lain. Disajikan khusus bagi Bapak tokoh tani Jawara Tani yang hadir di sini. Tim dari belakang ini masih dibuka ya, penjualan masih dibuka sampai berapa, jam berapa? Undian sudah siap diundi apa belum? Belum ya, masih terbuka Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu sesuatunya dipersiapkan, silahkan menikmati makan siang. Dan nah, ini adalah artis yang sebenarnya ya, Teteh mangga, Teteh mangga, iya. mangga. Terima kasih banyak. Ya, sebelumnya saya ucapkan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya yang sudah hadir dalam acara FMC Jinatra ya. Barangkali ada request lagu buat Bapak bareng Ibu yang ada di depan. Lagu apa Bu, Bapak? Domba Kuring. Dari Bapak siapa ini yang di depan? Bapak Item. Dari mana Pak? Dari Pak Gade. Saya ucapkan selamat datang aja buat tamu undangan yang dari Pak Gaden, juga dari Karawang, ada dari Jawa Tengah juga ada ya, dari Indramayu. Selamat datang buat semuanya. Ada permintaannya dari Bapak Item, ada domba kuring sambil menikmati hidangan. Selamat siang buat semuanya. FMC buat Bapak Ita. Menyalah domba teh dua, domba bikan dua nana. Ayana geskan lobaan, ngalobaan narakan. Kadur anu dilembut, bala-bala di desa. Ulah kaget, ulah heran, ulah nanya kena jaluan. Bisik jadi masalah, bisik jadi fitnah. Ulah turut campur, sabab bombong aduh kuring. Domba kuring, di alon-alon kuring, di paraban kuring, anak gede anu kuring. Domba kuring, di alon-alon
saha jaluna mana jaluna saha jaluna jaluna mah domba tu asa garu. Mangga dipersilakan tamu Bapak Hitam yang dari Pagaden, juga tamu undangan yang dari Karawang, dari Jawa Tengah, dari Indramayu. Memberikan dua anak ayana gesan lobaan kadulur anu dilembur kabala-bala di desa ulah kaget ulah heran ulah hanya kena jalunan isik jadi masalah isik jadi fitnah ulah turut campur sabab gembang anu murni domba murni bapak di awan murni di para batu puri anak lagi anu murni domba murni di awan murni di para bapak sangat anak lagi anu murni. Siapa namanya ini? Bapak Haji Endah Menyusari. Mana jaluna Bapak Haji Endah saha jaluna Bapak Haji Endah sayang. Bapak Haji Endah Menyusari. Satu lagi Bapak Ian buat Bapak Haji Endah dari Menyusari. Asik. Kepada petani yang membeli yang menggunakan kupon silakan ke sana Pak. Kuponnya Biarlah domba teh dua domba bika dua nana ayeuna geus ngalobaan lobaan aronakan kabalat-balat di desa adulur anu di lembur ulah kaget ulah heran Pak Haji Endah paling sayang bisik jadi masalah bisik jadi fitnah ulah turut campur sabab domba anu murni Bapak Haji Endah sayang domba murni di awan-awan murni di para batu puri anak lagi anu murni domba murni di awan-awan murni di para batu puri Pak Haji Endah paling sayang Bapak Haji Endah saha jaluna mana jaluna saha jaluna jaluna mah domba aduh asa garan anu Bapak Haji Endah Banyusari. Bapak Haji Endah dari Banyusari. Bapak Ian Pak Ian buat Pak Ian bareng Bapak Haji Endah. Biarlah domba teh dua domba bika dua nana ayeuna geus ngalobaan aronakan Bapak Haji Endah kabala-bala di desa adulur anu di lembur ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisik jadi masalah bisik jadi fitnah
asa garu. Pak Haji Enda, Bapak Haji Enda Banyusari. Kalau Pak Haji Enda sayang deui pala di desa kadulur anu di lembut ulah kaget ulah heran Pak Haji Enda anu sayang Bapak ya isi jadi masalah isi jadi fitnah ulah turut campur sabar kembang anu kuring Banyusari juga buat Bapak Ian, terima kasih. Ya, sebelum kumandang azan zuhur ya, masih tersisa satu buah tembang lagi. Makasih banyak sama Bapak Haji Enda, juga buat Bapak Ian dari Banyusari. Selamat datang di Jatimulya ya. Buat yang punya depan, makannya udah, Bapak Ibu? Belum? Ada yang belum ya? Barangkali ada yang punya lagu? Bu Haji yang di depan. Naon cenapa? Mi Dua Cinta. Dari Ibu Haji siapa ini? Ah, teka dangu. Bu Haji? Pak Haji Karita. Mohon. Di mana cenah Pak Haji? Kediri. Siap Pak Haji? Laguna Mi Dua Cinta cenah. Bade kapayun Pak Haji? Ya kalau Pak Haji Karita dari Kediri ya, Kediri. Ya buat semuanya aja, kanggo Bapak Haji sang Ibu Haji Nuri Payun, mangga dihaturan bilih bade kapayun joget. Yang punya toko obat, Sehu Jayatani. Yang punya Sukadana, itu layangan nu pegakapan di langit lenglang kapung olean asin nu munggaran nah hate kapakan diri ngalayan daya pamuntangan nah asih na bersih dedeh buka kamana nah cinta na berilang kapakan duka deui kamana salira ayana
pegat kapakan di langit lenglang kapungoyan kasih nubunggaran teh neni anu sayang kiri ngalayang Pak Haji Heri deui anu bager mana Pak Haji Heri naha asih na bersirna dedehna duka kamanan naha cinta na betina dapetan bapak saya duka deui goyang Pak Haji Narita salira ayana ayana di mana asih leungiteun salira Haji Narita salira ayana ayana di mana salira dua cinta masih kamu Teh Neni dia sama hiji deui Bapak Haji Heri Pak Haji Heri mangga kanggo Pak Haji Heri asik Jinatra namanya siapa yang punya bongas Kang Sarwan Dupegat kapakan di langit lenglang kapungoyan kasih nubunggaran Pak Haji Heri sayang kiri ngalayang Pak Haji Heri deui anu bager Pak Haji Narita naha asih na bersirna Kang Sarwan bongas duka kamana Kang Sarwan sing duwe bongas naha cinta na bersirna Teh Neni kapakan duka deui kamana salira ayana ayana di mana asih leungiteun Pak Haji Narita salira ayana ayana di mana putus asa salira di dua cinta masih kamu Teh Neni Pak Haji Heri ayo Pak Haji Heri makasih banyak Kang Pak Haji Heri Kang Sarwan sing duwe bongas Pak Haji Narita Pak Haji Narita itu dupegat kapakan Pak Haji di langit lenglang wong bongas sayang Kang Sarwan kasih nubunggaran naha teu kemakan makasih kanggo Kang Sarwan kiri ngalayang Pak Haji Narita sing paling sayang naha cinta na bersirna Teh Neni duka kamana Teh Neni deui naha cinta na bersirna kapakan Pak Haji Narita sing paling sayang salira ayana ayana di mana asih leungiteun Pak Haji salira ayana ayana di mana putus asa makasih banyak Kang Pak Haji ribuan cinta makasih banyak Kang Pak Haji
diri layangan kayak pamungkangan. Ayo, Mas Aku, duka kamanan dalam kita berilang kapakan duka terikamana salira ayana di mana hati lumitan salira salira ayana di mana ku tersangka salira dua cinta. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Ya, mungkin sementara istirahat sejenak ya, azan zuhur dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan pengundian ya, pengundian. Tim, apakah sudah ditutup penjualannya atau masih dibuka? Halo, halo tim, sudah bisa diundi? Ya, oke. Nanti kita istirahat dulu sebentar, kita lakukan pengundian. Mungkin bisa dibawa ya kotak undiannya ke depan.